Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data populasi sampel penyajian data atau tabel dan diagram. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau rekaman yang direkam atau dihasilkan sebagai hasil dari observasi, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Data merupakan materi dasar yang digunakan dalam analisis, pemahaman, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintah, dan banyak bidang lainnya. Data bisa berupa berbagai bentuk, termasuk 1. Data kualitatif. Data yang tidak memiliki nilai numerik tetapi menggambarkan atribut, karakteristik, atau kualitas. Contohnya adalah warna mata, jenis kelamin, atau merek produk. 2. Data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur. Contohnya adalah tinggi, berat badan, pendapatan, atau suhu. Selanjutnya, data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti analisis statistik, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data. Pengambilan keputusan. Data digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang informasional dan berbasis fakta. Pemahaman. Data membantu kita memahami fenomena atau masalah yang ada di sekitar kita. Prediksi. Dengan menggunakan data historis, kita dapat membuat prediksi tentang masa depan. Evaluasi. Data digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek atau program. Selanjutnya, pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu, objek, atau elemen yang memiliki satu atau lebih karakteristik atau atribut yang bersamaan. Populasi dalam konteks statistik dan penelitian mengacu pada seluruh kelompok yang menjadi subjek atau target studi, penelitian, atau analisis. Populasi adalah keseluruhan dari mana sampel atau sekelompok yang lebih kecil diambil untuk tujuan analisis atau penelitian. Selanjutnya, contoh-contoh populasi dalam berbagai konteks. 1. Populasi manusia. Semua individu di dunia adalah populasi manusia. Dalam kasus penelitian demografi atau kesehatan, populasi ini bisa menjadi populasi penelitian. 2. Populasi produk. Jika sebuah perusahaan memproduksi sejenis produk, semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah populasi produk. 3. Populasi mahasiswa di sekolah. Dalam konteks pendidikan, semua mahasiswa yang terdaftar di sebuah sekolah adalah populasi mahasiswa. 4. Populasi tumbuhan di hutan. Semua tumbuhan yang tumbuh di suatu hutan adalah populasi tumbuhan. Selanjutnya, apa pengertian sampel? Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih atau diambil untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengujian. Sampel digunakan sebagai representasi dari populasi yang lebih besar, dan pengambilan sampel dilakukan agar pengumpulan data menjadi lebih praktis, efisien, dan ekonomis dibandingkan dengan mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dalam konteks statistik dan penelitian, sampel merupakan subkelompok yang dipilih dengan cara yang sengaja dirancang untuk mencerminkan karakteristik, variasi, dan sifat yang ada dalam populasi.
Pengambilan sampel yang baik dan representatif sangat penting untuk memastikan hasil analisis sampai dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, ada beberapa metode pengambilan sampel yang dapat digunakan. 1. Random sampling. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ini membantu menghindari bias dalam pemilihan sampel. 2. Stratified sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, wilayah, dan kemudian sampel diambil dari masing-masing strata. Ini membantu memastikan bahwa setiap kelompok diwakili dalam sampel. 3. Sampling acak sistematis. Anggota populasi dipilih dengan interval yang tetap seperti setiap nt anggota. Metode ini dapat digunakan jika populasi memiliki urutan yang dapat diidentifikasi. 4. Convergence sampling. Sampel diambil berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan. Ini adalah metode yang lebih sederhana dan tidak acak, dan hasilnya mungkin tidak selalu representatif. Selanjutnya, penyajian data dalam tabel. 1. Penyajian terstruktur. Tabel membantu menyusun data secara terstruktur dan terorganisir. Data ditempatkan dalam baris dan kolom yang mempermudah pembaca untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. 2. Kemudahan pembandingan. Dalam tabel, data yang saling berhubungan ditempatkan berdampingan atau berdekatan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk dengan cepat membandingkan dan melihat pola atau perbedaan dalam data tersebut. 3. Kemudahan dalam mengidentifikasi outlier. Outlier atau data ekstrim dalam tabel dapat dengan mudah terlihat. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi data yang mungkin perlu perhatian khusus. 4. Ringkas dan efisien. Tabel memungkinkan penyajian data yang kompleks dalam ruang yang relatif kecil, membuatnya efisien untuk menyampaikan banyak informasi dalam format yang ringkas. 5. Pemahaman yang cepat. Tabel memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami informasi tanpa harus membaca teks panjang. Ini berguna terutama dalam laporan, jurnal ilmiah, atau presentasi. Kemudahan dalam pengolahan data. Tabel membuat pengolahan data lebih mudah. Data dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam spreadsheet atau program analisis data untuk perhitungan lebih lanjut. Selanjutnya ada jenis diagram. 1. Diagram batang atau bar chart. Diagram batang vertikal. Menggunakan batang vertikal untuk mewakili data kategori. Diagram batang horizontal. Menggunakan batang horizontal untuk mewakili data kategori. 2. Diagram lingkaran atau pie chart. Memecah data menjadi potongan lingkaran yang mewakili persentase dari keseluruhan. Cocok untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari suatu keseluruhan. 3. Diagram garis atau line chart. Menghubungkan titik data dengan garis lurus digunakan untuk menggambarkan perubahan data sepanjang waktu. Berguna untuk menunjukkan tren dan fluktuasi dalam data. Selanjutnya, penyajian data dalam diagram. 1. Diagram batang bar chart. Menggunakan batang vertikal atau horizontal
untuk mewakili data kategori. Contoh, menunjukkan penjualan produk dalam beberapa bulan terakhir. 2. Diagram lingkaran atau pie chart. Memecah data menjadi potongan lingkaran untuk menunjukkan persentase dari keseluruhan. Contoh, menunjukkan komposisi pengeluaran bulanan. 3. Diagram garis atau line chart. Menggambarkan perubahan data sepanjang waktu dengan menghubungkan titik data dengan garis lurus. Contoh, menunjukkan perkembangan harga saham selama 1 tahun. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.